Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita yang terus mengikuti perkembangan nasab Ba'alawi dan seputarnya pasti mengenal sosok Ustadz Adjir Ubaidillah atau biasa disebut dengan Gus Adjir, seorang Gus yang mati-matian masih membela klan Ba'alawi dan terus mencari pembelaan-pembelaan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan mencatat nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menariknya di sini beliau menyebutkan tentang guru-gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa di antara guru-guru beliau itu adalah ada kalangan habaib dan termasuk guru yang sangat berpengaruh dalam keilmuan Hasyim Asy'ari. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kitab itu dicetak atau diterbitkan pada tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun di mana nasab Ba'alawi ini sedang mulai hangat selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Nah, apakah benar bahwa guru Hasyim Asy'ari itu ada yang dari kalangan habaib? Tidak ada masalah, siapapun guru Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Gus Adjir atau Ustadz Adjir Ubaidillah itu memang otentik datanya atau tidak? Benar atau tidakkah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang jelas kita simak dulu pernyataan dari Gus Adjir dalam video singkat berikut ini. Berjudul Hadratus Syekh Muwahhidul Muslimin Al-Indonesian. Ini merupakan sebuah buku yang dirilis secara resmi pada tahun 2023 oleh Pustaka Tebu Ireng, sebuah lembaga penerbitan di bawah naungan resmi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Guru-guru Kiai Hasyim selama di Mekah Al-Mukarramah banyak sekali, di antaranya berikut ini. Menariknya, di buku ini dicatat dengan tegas bahwa dari semua nama-nama hebat di atas, ada 3 orang yang sangat berpengaruh dalam wawasan keilmuan dan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 3 orang tersebut adalah, yang pertama, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf, yang memiliki karya amat populer berjudul Tarsyikhul Mustafidin, yang merupakan penjelasan dari kitab Fathul Mu'in, kitab fikih madhab Syafi'i yang amat sangat populer di kalangan para pencari ilmu, khususnya di pesantren. Yang kedua, Sayyid Husin Al-Habsyi, yang merupakan mufti Mekah Al-Mukarramah saat itu, yang mana beliau juga merupakan kakak dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang merupakan pengarang Maulid Simdud Turab. Yang ketiga, Syekh Mahfud At-Turmusi, yang punya banyak karya, dan yang paling dahsyat tentunya adalah Mauhibah Dzil Fadl, syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Bukan untuk berbangga-banggaan dengan kebesaran beliau, tetapi menjadi semacam kompas agar kita tidak kehilangan arah dalam bersikap, baik dalam beragama ataupun bernegara. Kalau kata orang Jawa, ben ora kepaten obor. Jangan sampai kita yang mengaku sebagai pecinta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetapi justru menentang atau memusuhi apa yang menjadi prinsip hidup dan pegangan beliau. Itulah pernyataan dari Gus Adjir Ubaidillah. Beliau menarasikan bahwa ada kitab yang menyebutkan bahwa guru-guru Hasyim Asy'ari diantaranya adalah dari kalangan habaib Ba'alawi. Nah, kitab tersebut sekali lagi dicetak pada tahun 2023 saat polemik nasab sudah mulai hangat. Menariknya dari pernyataan Gus Adjir ini, ada juga seorang kiai yang kemudian mengeluarkan kitab cetakan 1994. Artinya kitab ini lebih tua
dan di dalamnya tidak disebutkan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ada dari kalangan Ba'alawi. Nah, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menanggapi satu statement dari sebuah kitab yang keluar pada tahun 2023, yaitu kitab Wahidul Muslimin, yang mana kalau kita ketahui bahwa kitab tersebut dirilis pada tahun 2023, artinya itu kitab sudah muncul ketika polemik ini sudah terjadi. Nah, ini sangat berbeda dengan keterangan kitab yang dicetak pada tahun 1415 Hijriah atau tepatnya sekitar tahun 1994, yang mana nanti kita bandingkan antara isi Wahidul Muslimin dan keterangan yang ada di Irsyatus Syari yang ditulis oleh cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Sekali lagi saya ulangi, ini dicetak tahun 1415 Hijriah, tahun 94 Masehinya. Langsung saja saya bacakan untuk guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana dalam kitab Wahidul Muslimin disebutkan ada beberapa guru Mbah Hasyim Asy'ari waktu di Madinah, di Mekah itu ada sekitar beberapa dari kalangan habaib. Adakah dalam kitab Irsyatus Syari nama-nama habaib yang menjadi guru Mbah Hasyim Asy'ari? Oke, langsung saja saya bacakan dari awal. Wa nasa'a Mbah Hasyim tumbuh di pangkuan atau di rumati oleh orang tuanya sendiri. Wa qara'a alaihil qur'ana wa jumlatan minal kutubi. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari pertama belajar itu kepada orang tuanya sendiri untuk beberapa kitab. Ila an kamula rusdahu summa rohala fi talabil ilmi ila asyharil ma'ahidil al-islami wa minha ma'had Sidogiri. Pertama Mbah Hasyim Asy'ari keluar untuk pesantren itu di pesantren Sidogiri. Ma'had Langitan di Tuban, kemudian Pondok Langitan di Tuban. Setelah selesai di Tuban dan di Sidogiri, Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan ila Ma'had Bangkalan. Berarti beliau melangsungkan pendidikannya di Pondok Bangkalan, yang kita ketahui guru beliau di Bangkalan adalah Syekh Khalil. Nah, setelah selesai mondok di tempatnya Mbah Khalil Al-Bangkalani, kemudian beliau pergi ke Makkah. Wa qara'a ala akabiril ulama fiha. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama-ulama besar di sana. Salah satunya adalah qara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di antara guru beliau waktu di Makkah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian wa Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Guru yang ketiga di sana adalah Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Kemudian wa qara'a ala Sayyid Abbas Al-Maliki, kemudian juga berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Kemudian lagi summa qara'a ala Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Turmusi, kemudian pada Syekh Mahfud At-Turmusi. Kemudian lagi setelah selesai di sana, barulah summa raja'a ila baladih, baru Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke negerinya, yaitu Indonesia. Artinya dari kitab yang dicetak di tahun 2023 ini, nama-nama yang terusung dari klan Ba'alawi itu tidak ada di dalam kitab Irsyadune Mbah Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh putune, yaitu Gus Iso. Nama-nama habib di sini tidak ada. Jadi dengan kalimat lain, monggo untuk diperbandingkan antara kitab yang keluar setelah polemik ini meledak dan kitab yang dicetak sebelum polemik ini meledak, yaitu tahun 94. Artinya sekitar 32 tahun yang lalu itu sudah ada, jauh hari sebelum ada polemik nasab itu meledak. Nah, dituntut ini untuk kita memahami betul-betul, supaya apa? Kita tidak terjebak dalam suatu kitab-kitab yang kekinian, yang mana bisa saja itu keluar sebagai kitab sisipan, bisa saja zaman sekarang. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran yang mana harus dibandingkan salah satu nih.
tahun 2023 dan tahun 94. Nah, menurut saya paling valid itu justru yang tahun 94, dikarenakan ini masih jarak yang relatif pendek dengan semasa hidupnya beliau Syekh Hasyim Asy'ari. Mungkin itu saja untuk bahan berpikir kita pada malam hari ini. Silahkan dipilih nantinya mana yang mau sampean pegang, harus betul-betul lewat pemikiran yang tajam. Selesai Mas. Nah, sudah sama-sama kita simak ya. Yang pertama video dari Gus Adjir dengan narasi atau pernyataan yang kata beliau ini mengambil dari kitab cetakan 2023 yang katanya dikeluarkan oleh Pustaka Tebu Ireng, dan yang kedua adalah kitab tahun 1094 yang dibacakan oleh Yai Ma'mun. Nah, mana yang lebih akurat, mana yang lebih otentik? Tapi kalau kita amati dan kita cermati, tentunya kitab mana yang lebih otentik, lebih orisinil? Tentu kitab yang lebih tua, yang lebih klasik, yang cetakannya lebih lama tahunnya 2023 dibandingkan 1994, tentu sangat jauh rentang waktunya. Dan saya meyakini bahwa kitab yang terbitan 1994 adalah yang lebih asli, orisinil, lebih otentik isinya. Dan semoga ini ada klarifikasi dari Tebu Ireng ya, mengapa dicetak kitab 2023 yang isinya berbeda dengan kitab cetakan 1994. Ini yang kita tunggu-tunggu tentunya, biar clear bahwa apakah guru-guru Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu ada dari kalangan Balawi. Terlepas dari guru-guru Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu ada dari kalangan Balawi atau tidak, bagi kita itu tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Siapapun guru-guru beliau adalah tetap orang yang mulia dan dimuliakan oleh kita semua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jasanya sangat besar untuk umat dan untuk negara Republik Indonesia. Yang menjadi catatan dan perlu kita telusuri dan telisik, apakah Gus Adjir itu jujur atau tidak. Yang perlu kita telisik adalah mana yang lebih otentik, kitab cetakan 2023 atau cetakan 1994. Itu saja yang perlu kita cermati. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.